Halo Menir dan teman-teman, pada saat ini kami akan membahas mengenai sewa guna usaha dalam hubungannya dengan perencanaan pajak. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Roselyn Emanuela, yang kedua, Cindy Dansa, yang ketiga, Tessa Kountul, dan yang keempat, Angelica Situmorang. Kita masuk pada pembahasan. Pengertian sewa guna usaha atau leasing. Berdasarkan akuntansi, sewa guna usaha atau yang sering disebut dengan leasing merupakan sebuah kontrak antara pemilik barang modal atau lessor dengan pengguna barang modal atau lessee. Berdasarkan perpajakan, sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Jenis dan manfaat sewa guna usaha atau leasing. Jenis sewa guna usaha atau leasing. Pertama, capital lease, operating lease, sales type lease, leverage lease, cross border lease. Manfaat sewa guna usaha atau leasing. Fleksibel, tidak perlu jaminan, capital saving, pelayanan yang cepat, terhindar dari inflasi, dan dilindungi oleh hukum. Pihak yang terlibat. Yang pertama, lessor. Lessor merupakan pihak atau perusahaan leasing yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak leases yang biasanya dalam bentuk barang modal. Yang kedua, supplier. Supplier adalah pihak yang menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan lessor yang melakukan pembayaran secara tunai. Lessee merupakan pihak yang menggunakan atau menyewa modal yang memiliki hak pilihan di akhir kontraknya. Yang keempat, bank. Bank atau kreditur tidak terlibat secara langsung dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing. Namun, pihak bank yang menyediakan dana pembiayaan. Yang pertama, jenis sewa guna usaha berdasarkan pengenaan opsi. Sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang pertama itu jumlah pembayaran ditambah nilai sisa, harus menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Yang kedua, masa leasing sekurang-kurangnya itu 2 tahun, golongan pertama, 3 tahun golongan kedua dan ketiga, dan 7 tahun golongan bangunan. Yang terakhir yaitu perjanjian leasing membuat ketentuan opsi bagi leases. Sewa guna usaha tanpa hak opsi. Yang pertama yaitu jumlah pembayaran tidak dapat memenuhi harga perolehan modal ditambah keuntungan lessor. Yang kedua, perjanjian leasing tidak membuat ketentuan opsi bagi leases. Akuntansi leasing dengan hak opsi mempunyai beberapa ketentuan. Yang pertama, pembayaran jaminan dibukukan sebagai piutang kepada lessor. Yang kedua, nilai tunai dari seluruh pembayaran leasing dan nilai sisa dibukukan sebagai aset tetap dan kewajiban leasing. Yang ketiga, tingkat diskonto untuk menghitung nilai tunai adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh lessor atau yang berlaku pada awal leasing. Yang keempat, pembayaran leasing selama jangka waktu kontrak dialokasikan dan dibukukan sebagai angsuran pokok dan beban bunga. Yang kelima, aset tetap leasing yang dikapitalisasi akan diamortisasi selama taksiran umur ekonomis menggunakan metode yang sama untuk aset sejenis. Aspek akuntansi transaksi leasing berdasarkan PSAK nomor 30. Yang pertama yaitu masa sewa guna usaha minimal adalah 2 tahun. Yang kedua, seluruh pembayaran secara berkala dilakukan oleh leases ditambah nilai sisa. Yang ketiga, leases mempunyai hak opsi untuk membeli aset yang disewa guna usahakan pada akhir masa sewa. Standar akuntansi sewa guna usaha terhadap leases. Financing leases. Yang pertama yaitu aset sewa guna usaha diamortisasi sesuai jumlah wajar berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Yang kedua, jika aset sewa guna usaha dibeli sebelum akhir masa sewa, maka perbedaan antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban dibebankan atau dikreditkan pada tahun kejadian. Yang ketiga, apabila ada aset yang disewa guna usahakan
atau dijual, maka perbedaan antara nilai buku dan harga jual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian tahun berjalan. Yang keempat, penyusutan aset yang disewa guna usahakan harus dilakukan dalam jumlah yang layak berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Standar akuntansi sewa guna usaha terhadap leases yang operating leases, yaitu pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan merupakan biaya sewa yang diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa guna usaha. Meskipun pembayaran sewa guna usaha dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. Hak dan kewajiban lisi. Hak lisi dalam perjanjian sewa guna usaha yang pertama dapat menggunakan hak opsinya, yang kedua mendapat fasilitas pembiayaan dari pihak lesor, yang ketiga menerima barang objek perjanjian. Kewajiban lisi dalam perjanjian sewa guna usaha yang pertama mengasuransikan objek sewa guna usaha, yang kedua membayar nilai sisa, yang ketiga membayar angsuran uang sewa guna usaha, yang keempat menyelenggarakan pembukuan. Standar akuntansi sewa guna usaha terhadap lesor. Operating lesor. Yang pertama, barang sewa guna usaha dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Yang kedua, pembayaran sewa guna usaha dicatat sebagai pendapatan sewa dengan menggunakan metode garis lurus. Financing lesor. Yang pertama, pencatatan penanaman neto sewa guna usaha. Yang kedua, pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui. Yang ketiga, pengalokasian pendapatan yang belum diakui. Yang keempat, barang modal dijual sebelum berakhirnya masa sewa. Leasing menurut perpajakan. Yang pertama, pembayaran sewa awal ditambah nilai sisa harus menutupi biaya perolehan barang dan keuntungan lesor. Yang kedua, masa sewa guna usaha berdasarkan golongan. Yang ketiga, perjanjian sewa bisnis berisi opsi bagi lisi. Yang berikutnya, hak dan kewajiban lesor. Hak lesor yang pertama menerima pembayaran uang sewa guna usaha, yang kedua memegang bukti kepemilikan atas barang objek sewa guna usaha, yang ketiga memerintahkan lisi membayar angsuran, yang keempat menuntut pengembalian barang dan mengakhiri perjanjian. Kewajiban lesor yang pertama memberikan pembiayaan kepada lisi, yang kedua menyerahkan barang tepat waktu, yang ketiga menyerahkan bukti pemindahan kepemilikan. Pembahasan yang kedua, ketentuan PPh pada sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease. Ketentuan PPh sewa guna usaha dengan hak opsi. Pasal 14 KMK 1169 KMK 01/1991. Yang pertama, penghasilan lesor dikenakan PPh. Yang kedua, tidak boleh menyusutkan barang sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, DJP melakukan koreksi pengakuan penghasilan lesor. Yang keempat, membentuk cadangan piutang tak tertagih yang dapat dikurangkan penghasilan bruto. Yang kelima, kerugian yang diderita karena piutang sewa guna tak tertagih. Yang keenam, hal cadangan penghapusan piutang tak tertagih. Pasal 16 KMK 1169 KMK 01/1991. Yang pertama, lisi tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan. Yang kedua, setelah lisi menggunakan hak opsinya, lisi melakukan penyusutan. Yang ketiga, pembayaran sewa guna usaha merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang keempat, DJP melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha dan melakukan sebagai operating lease. Yang kelima, lisi tidak memotong PPh pasal 23 pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang. Berikut ketentuan PPN atas sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance leases. Yang pertama, pasal 15 KMK 1169 KMK 01/1991 tentang penyerahan jasa dalam transaksi sewa guna usaha dari lesor ke lisis dikecualikan dari pengenaan PPN.
Yang kedua, pasal SE nomor 129/PJ/2010 tentang BKP berupa barang bermodal yang akan menjadi objek pembiayaan berasal dari supplier. Berikut pasal SE nomor 129/PJ/2010. Yang pertama, BKP dianggap telah diserahkan secara langsung oleh PKP supplier kepada lisis. Yang kedua, lessor tidak perlu ditetapkan sebagai PKP. Yang ketiga, untuk menerbitkan faktur pajak kepada lisis, PKP harus menggunakan identitas lisis sebagai pembeli. Yang keempat, DPP harus sama dengan harga jual supplier. Dan yang kelima, penggunaan KIKI atau quality qua pada faktur pajak yang diterbitkan PKP sebelum surat edaran berlaku dapat dibenarkan. Berikut, jika BKP berupa barang modal yang dibiayai berasal dari persediaan yang sudah dimiliki oleh pihak lessor. Yang pertama, lessor menyediakan dua penyerahan, yaitu penyerahan jasa pembiayaan tidak dikenai PPN dan penyerahan BKP yang termasuk objek PPN. Yang kedua, lessor harus dikukuhkan sebagai PKP dan harus menerbitkan faktur pajak kepada lisis untuk mengajukan BKP. Dan yang ketiga, DPP yang nantinya akan dicantumkan dalam tagihan pajak adalah harga jual dan tidak termasuk komponen bunga. Berikut ketentuan terkait PPN atas sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, yaitu ketentuan terkait PPN atas sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease bagi lessor diatur dalam pasal 18 Keputusan Kementerian Keuangan nomor 1169/KMK 01/1991. Berikut perencanaan pajak untuk leasing. Manakah yang akan meminimalkan beban pajak perusahaan? Apakah membeli langsung atau finance leases atau operating leases? Yang pertama, membeli langsung. Jika perusahaan melakukan pembelian aset secara langsung, maka perusahaan akan mendapat manfaat pengurangan pajak berupa beban depresiasi. Yang kedua, finance leases. Perusahaan akan mendapat manfaat pengurangan beban pajak berupa beban depresiasi, dan jika hak opsinya digunakan, maka akan mendapatkan beban depresiasi tambahan, sehingga beban pajak yang dimiliki oleh perusahaan akan semakin kecil. Dan yang ketiga, operating leases. Apabila menerapkan operating leases, perusahaan akan mendapatkan manfaat berupa beban sewa. Kesimpulan, apabila perusahaan ingin menghemat pajak, maka sebaiknya perusahaan menggunakan finance lease. Perlakuan leasing dengan hak opsi. Menurut PSAK, leasing dicatat sebagai aktiva tetap dari kewajiban awal leasing berjalan sebesar total transaksi pembayaran sewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa atau pihak leasing. Pencatatan neto dalam aset yang disewa gunakan dicatat sebagai pencatatan neto yang terdiri dari jumlah piutang leasing ditambah dengan nilai sisa yang akan diterima perusahaan pada akhir periode sewanya atau pihak lessor. Menurut perpajakan, pihak leasing tidak memotong PPh 23 dan PPh dikenakan atas transaksi pembayaran leasing yang memiliki hak opsi dan tidak dikenakan PPN karena dianggap hanya menyerahkan jasa saja. Perlakuan leasing tanpa hak opsi. Menurut PSAK, penyusutan dicatat menggunakan metode garis lurus. Transaksi pembayaran sewa guna usaha dicatat sebagai pendapatan sewa atau bagi lessor. Menurut perpajakan, PPh 23 wajib dipotong pada transaksi pembayaran leasing yang dikurangkan dari penghasilan bruto pihak leasing.